Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi kathrati dzikrih wattiba'i sunnati nabiyyih wal istiqamati ala tariqatih wal jihadi fi sidqi sabilih li'i'la'i kalimatih. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, bagaimana supaya kita menjadi manusia yang mengenal diri kita sendiri? Tentu kita harus mampu menjawab dan mengamalkan 5 jawaban. Yang pertama, siapakah kita? Yang kedua, di manakah kita sekarang? Yang ketiga, tugas apa yang diberikan oleh Allah? Yang keempat, bagaimana cara melaksanakan tugas itu? Dan yang kelima, apa konsekuensi amal yang kita kerjakan sekarang ini? Saudara-saudaraku rahimakumullah, 5 pertanyaan yang harus kita jawab dan kita amalkan. 2 yang baru saya sampaikan. Yang pertama, siapakah kita? Jawabannya, kita adalah makhluk ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, di manakah kita sekarang? Kita hidup di alam dunia dalam naungan kasih sayang dan pengawasan Allah. Semua yang ada dalam diri kita itu merupakan kasih sayang Allah, dan hidup kita selalu diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, yang ketiga, apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kita harus paham tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak lain adalah beribadah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manusia diperintah oleh Allah untuk beribadah dan meminta apapun juga hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang kita sembah Allah pada saat kita menghadapi kesulitan apapun, pada saat kita membutuhkan apapun dalam kehidupan ini, kita pun harus minta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seringkali manusia sering mengambil jalan pintas, mengambil sesuatu yang instan, menyembahnya kepada Allah, mendirikan sholat, beribadah kepada Allah. Akan tetapi pada saat menghadapi ujian, cobaan, musibah dari Allah, minta pertolongannya bukan kepada Allah. Ini sesuatu yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugas yang diberikan oleh Allah? Ibadah. Kita ibadah hanya kepada Allah
Dan andai kata kita menghadapi kesulitan apapun, minta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang kita sembah, Allah zat tempat kita bergantung, Allah zat tempat kita meminta pertolongan, sehingga sandaran kita vertikal hanya Allah saja. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana cara melaksanakan tugas itu? Al-Quran sudah memberikan advice kepada kita. Kalau ibadah kita ingin menjadi ibadah yang baik, ibadah yang benar, ibadah yang sampai kepada tujuan yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan dinul Islam, di mana surat Fatihah menjelaskan ihdinas siratal mustaqim. Ibadah tidak akan mencapai ibadah yang baik dan benar kalau ibadah kita keluar dari jalur dinul Islam yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggalnya Nabi dilanjutkan oleh para sahabat. Para sahabat meninggal dunia, dilanjutkan oleh generasi tabi'in, dilanjutkan lagi generasi tabi'it tabi'in, sampai sekarang dilanjutkan oleh para ulama kita, yang mereka itu meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pewaris Nabi. Sehingga Nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramani wa man ahanahum faqad ahani. Ulama adalah warisannya Nabi. Siapa yang memuliakan ulama, dia memuliakan. Dan siapa yang menghinakan ulama, berarti dia menghinakan aku. Jangan jauh dari ulama. Pelajari ilmu-ilmu melalui para ulama. Seringlah kita duduk di majelis taklim, tanpa kita belajar ilmu kepada ulama, ibadah kita tidak akan lurus, tidak akan benar. Kalau ibadah kita tidak benar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara melaksanakan tugas itu? Jawabannya, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah supaya baik dan benar, harus selalu acuannya dinul Islam yang diturunkan pada baginda Nabi, kemudian dilanjutkan oleh pewarisnya, yaitu para ulama. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pertanyaan yang kelima, apa konsekuensi amal yang kita kerjakan? Maka jawabannya, kalau amal yang kita kerjakan amal baik, yakin akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dengan kenikmatan. Tapi kalau amal yang kita kerjakan bukan amal yang baik, amal yang tidak diperintah oleh Allah, konsekuensinya adalah murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan yang kelima ini, apa konsekuensi amal yang kita kerjakan? Ketika yang kita kerjakan amal baik, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika amal yang kita kerjakan amal yang tidak baik, Allah membalas dengan murkanya dan kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat hasilnya dan akan dibalas dengan kebaikan dan pahala oleh Allah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihat hasilnya dan akan dibalas dengan siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, sehingga hidup di alam dunia ini kita mampu mengenal diri kita sendiri. Untuk bisa mengenal diri kita,
Tentu kita harus bisa menjawab 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah kita? Kita adalah makhluk ciptaan Allah dan akan kembali kepadanya. Yang kedua, di mana kita sekarang ini? Jawabannya, kita sekarang sedang ada di alam dunia. Hidup kita dalam naungan kasih sayang Allah dan dalam kekuasaan Allah. Pertanyaan yang ketiga, apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita? Tugas yang maha penting adalah beribadah. Supaya ibadah kita benar, maka jangan jauh dari ulama. Yang keempat, bagaimana cara melaksanakan tugas itu? Maka tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus selalu di atas dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kelima, apa konsekuensi amal yang kita kerjakan? Kalau hidup di alam dunia ini yang kita kerjakan amal soleh, yakin kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah. Sebaliknya, kalau yang kita kerjakan amal yang tidak soleh, amal buruk, maka Allah pun akan membalas keburukan itu dengan siksanya nanti di akhirat. Semoga bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.